Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Oh ya, sedikit mengingatkan kembali bahwa manhwa ini nantinya akan segera melanjutkan pada season kedua. Mungkin sekitar semingguan lagi. Hilangnya Alex Osborne menggemparkan Korea. Ya, beberapa event yang harus ia kunjungi batal. Dan desas-desus mencurigai jika pelakunya adalah kultus iblis karena mereka sudah lama mengincar Alex. Tapi tentunya itu bukanlah permasalahan kecil. Alex adalah player peringkat dunia. Dan jika kultus iblis bisa mengalahkannya, itu artinya kekuatan mereka sangatlah besar. Saking ketakutannya, aktivitas di luar rumah bahkan menjadi sangat sepi. Intinya karena takut diserang oleh kultus iblis, mereka lebih memilih menetap di rumah. Dan sentimen negatif terhadap Kim Si-hoon si pedang naga juga meningkat karena tepat setelah insiden itu ia tidak pernah terjadi. Oh ya, Si-hoon ini dijuluki sebagai pahlawan Korea. Ya, walaupun memang aneh juga ya mengharapkan Kim Si-hoon yang jauh lebih lemah dibandingkan Alex, tapi setidaknya harusnya ia menampakkan diri. Tapi ia sama sekali tidak terlihat setelah insiden atau sebelum insiden Alex Osborne. Di sisi lain, nampak Kim Si-hoon sedang berlatih bersama Chun Moo-jin. Ia seperti orang gila. Walaupun sudah lama berlatih dan Chun Moo-jin menyuruhnya istirahat, Si-hoon tetap ingin melanjutkan pelatihannya. Bahkan itu membuat Chun Moo-jin frustasi. Kenapa? Karena jika terlalu berlebihan itu malah akan memperburuk kondisinya. Sebenarnya Chun Moo-jin bertanya kepada Si-hoon kenapa ia menjadi seperti itu. Terlihat sangat ambisius, tapi Kim Si-hoon tidak menceritakan apapun kepadanya. Tapi mau bagaimana lagi, karena tekadnya yang begitu besar, Chun Moo-jin pun berkata, baiklah kalau begitu, kita akan istirahat selama 10 menit dan melanjutkan pelatihan. Lalu tak lama kemudian Kang Woo pun datang berkunjung. Nah, si Kang Woo ini berpura-pura seperti orang yang tidak tahu apa-apa lalu bertanya bagaimana kondisi Kim Si-hoon, dan Chun Moo-jin pun menjelaskan belum ada perubahan. Ia juga bahkan bertanya kepada Kang Woo, apakah ia tidak menceritakan sesuatu kepadamu? Kenapa ia begitu banyak berubah? Dan Kang Woo berkata bahwa ia juga belum menceritakan apapun kepadanya. Nah, karena khawatir kepada Si-hoon, Chun Moo-jin pun berkata kepada Kang Woo, aku memiliki sebuah proposal. Bolehkah aku mengajak Kim Si-hoon berburu di dalam gerbang? Tentunya Kang Woo mengetahui maksud dan tujuan dari Chun Moo-jin. Berlatih tanpa adanya musuh rasanya agak sia-sia. Lalu Kang Woo pun berkata, jadi apakah kau akan membawanya ke Gate Hokkaido? Gate Hokkaido sendiri merupakan gerbang peringkat es. Tapi Chun Moo-jin berkata tidak, aku akan membawanya ke Gate Shanghai. Kang Woo sedikit terkejut. Shanghai? Jika itu, bukankah itu adalah gerbang peringkat SS? Bukankah terlalu dini untuk mengajak Kim Si-hoon berburu di sana? Dan Chun Moo-jin pun menambahkan, tenang saja, aku akan mengawasinya. Ya, karena Kang Woo ini sudah mengetahui sifat Chun Moo-jin, ia pun setuju. Lagi pula dari awal, tujuan Kang Woo adalah untuk membuat Kim Si-hoon jauh lebih kuat lagi. Nah, tapi Chun Moo-jin sedikit kembali menjelaskan bahwa ini bukan perburuan biasa, melainkan pelatihan tertutup. Nantinya Kang Woo akan diberikan alat komunikasi jika ingin berbincang kepada Kim Si-hoon. Dan Kang Woo juga setuju terkait dengan hal tersebut. Itu agar Si-hoon lebih berfokus kepada pelatihannya. Bahkan Chun Moo-jin sangat yakin setelah melalui pelatihan tertutup, Kim Si-hoon nantinya akan jauh-jauh lebih kuat dan
mungkin ia akan lebih mengikutinya dibandingkan dengan Kang Woo. Tapi tentu saja Kang Woo tidak terlalu peduli dengan perkataan tersebut karena apapun yang dilakukan oleh Chun Moo Jin, Kim Si-yeon tidak akan pernah lepas darinya. Setelah perbincangan tersebut, Kang Woo pun menghampiri Kim Si-yeon dan lagi-lagi Kang Woo pun mulai berakting. "Si-yeon, aku tidak tahu apa yang terjadi kepadamu, tapi jadilah lebih kuat." Mendengar kata-kata tersebut membuat Si-yeon terharu. Adapun Kang Woo, di dalam hatinya ia tersenyum seperti iblis. Beberapa saat kemudian, Kang Woo telah kembali. Kali ini yang ia pikirkan adalah bagaimana cara berurusan dengan kultus iblis di Rusia. Permasalahannya adalah Rusia sangatlah kuat, jauh-jauh lebih besar dibandingkan Korea. Jadi ia masih belum mengetahui cara efektif untuk menemukan pergerakan kultus iblis di Rusia. Hingga pada akhirnya Cho Yong-ju pun meneleponnya. Lalu Cho Yong-ju berkata, "Kang Woo, kau di mana?" Kang Woo menjawab, "Aku di rumah, nyalakan TV." Dan saat Kang Woo menyalakan TV, alangkah terkejutnya Kang Woo karena ia mendapatkan sebuah berita terkait pergerakan monster yang tidak normal di salah satu daerah di Rusia. Melihat hal tersebut, wajah Kang Woo pun mulai berseri. Itu adalah gerbang peringkat SS dan dari pergerakan juga monsternya, Kang Woo sangat yakin jika itu adalah ulah dari kultus iblis karena di antara mereka terlihat makhluk dari neraka. Kang Woo pun langsung berkata, "Bingo!" Tak lama kemudian bersama Echidna dan juga Hansul, Kang Woo pun menemui Yongju di markas Guild Mawar Merah. Dan karena insiden yang baru-baru terjadi, mereka nampak sangat sibuk. Begitu juga dengan Yongju. Dan tanpa basa-basi saat menemuinya di kantor Yongju, Kang Woo bertanya bagaimana situasinya. Dan Yongju pun perlahan mulai menjelaskan jika monster iblis dan juga iblis yang keluar dari gerbang peringkat SS di daerah Vladivostok lebih kuat dibandingkan dengan monster iblis yang pernah mereka temui. Kenapa? Karena mereka bahkan dengan mudahnya bisa membunuh monster gerbang peringkat SS. Dan dengan cepat wilayah tersebut pun menjadi markas dari monster iblis. Jumlahnya kurang lebih ada ratusan. Mendengar kata-kata tersebut, Kang Woo seperti menahan rasa laparnya. Kenapa? Ya jelas, bagi Kang Woo mereka semua adalah makanan bergizi. Apalagi Kang Woo juga ingin mencoba teknik barunya, yaitu Reaper of Soul. Kekuatan yang bisa menyerap jiwa-jiwa iblis. Semakin kuat monster iblisnya, semakin kuat juga kekuatan yang bisa Kang Woo dapatkan. Nah, tapi poin pentingnya adalah bahwa para monster iblis tersebut mulai bergerak dengan cepat ke arah Cina dan mungkin juga Korea. Lalu, pemerintah Cina pun menghubungi beberapa negara untuk membantu mereka menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat sehingga kerusakannya tidak menyebar. Oh iya, negara Cina merupakan negara dengan player terbanyak. Bahkan jika digabungkan antara Korea dan juga Jepang masih belum bisa mengungguli para player yang ada di Cina. Mereka pun meminta beberapa perwakilan untuk bertemu dan membahas rencana untuk melawan para monster tersebut. Yongju berkata, "Kang Woo, kau ikut bukan?" Dan Kang Woo pun menjawab, "Tentu saja ya, karena bagi Kang Woo itu adalah sebuah pesta." Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Ketemu lagi di next video. Bye bye.